Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang bagaimana membangun sebuah aplikasi menggunakan Flutter. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang dasar-dasar Flutter, bagaimana cara menulis kode programnya, bagaimana cara meng-create project-nya, lalu bagaimana cara melakukan debugging project tersebut, baik ke Android Virtual Device atau emulator yang ada di komputer, maupun debugging langsung ke perangkat smartphone yang kita miliki sendiri. Saya harap hingga bagian ini Anda sudah bisa melakukan itu semua, sehingga nanti ketika kita melakukan pengujian aplikasi, Anda tidak lagi menemui kendala. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang application state. Ya, kita akan berbicara tentang state yang mana ini akan berkaitan dengan bagaimana membuat tampilan atau isi dari aplikasi kita itu menjadi dinamis. Oke, mari kita bahas lebih jauh. Apa itu application state di dalam Flutter? Kata kuncinya di sini adalah state. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, state itu bisa berarti kondisi atau keadaan. Ya, jadi di sini akan lebih menekankan kepada bagaimana kondisi atau keadaan aplikasi itu bisa berubah-ubah dan diketahui oleh aplikasi itu sendiri, sehingga perubahan kondisi atau state tadi bisa membuat aplikasi secara otomatis turut mengubah tampilannya. Oke, jadi state sendiri merupakan informasi yang dapat dibaca di dalam Flutter ketika suatu komponen itu dibuat. Ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalam Flutter seperti teks, tombol, gambar, dan sebagainya. Nah, komponen-komponen itu nanti bisa saling terkait melalui sebuah state, yang mana state ini nanti mungkin saja mengalami perubahan selama dia ditampilkan di layar. Bukan hanya berubah di belakang layar ya, yang tidak tampak gitu ya, tapi ketika dia ditampilkan di layar dia mungkin berubah. Nah, perubahan yang terjadi ini bisa jadi atau bahkan mungkin saja akan mempengaruhi tampilan atau komponen lainnya gitu. Jadi kalau ada sebuah state berubah dari kondisi A menjadi kondisi B, nanti komponen X mungkin dia harus mengalami kondisi yang bagaimana begitu. Nah itu di Flutter dilakukan melalui mekanisme state ini. Nah, tetapi begini, perubahan di dalam state itu tidak serta-merta mungkin akan diketahui oleh aplikasi atau komponen lainnya, sehingga butuh mekanisme untuk mengumumkan perubahan tersebut sehingga komponen yang lain atau mungkin aplikasi itu sendiri responsif terhadap perubahannya. Nah, kalau kita pakai aplikasi kita bilangnya ini nggak ngehang gitu, nggak ngebug, nggak kok aplikasinya kayak tidak terjadi apa-apa gitu ya. Oke. Nah, state di dalam Flutter sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu stateless widget dan stateful widget. Jadi ada widget yang stateless, ada widget yang stateful. Nah, apa itu widget yang stateless? Apa itu widget yang stateful? Perbandingannya seperti ini. Sesuai dengan makna katanya ya, stateless itu berarti widget yang tidak memiliki state. Jadi tidak ada state apapun di dalam widget itu. Widget yang paling biasa, widget yang paling umum gitu. Nah, sementara stateful widget adalah widget yang memiliki state. Ya. Karena stateless widget tidak punya state, berarti tampilannya statis. Karena kata kuncinya state tadi itu untuk menunjukkan kondisi yang bisa berubah-ubah sehingga bisa membuat tampilan menjadi dinamis. Jadi untuk yang stateless widget dia itu statis, dan stateful widget dia itu tampilannya dinamis, bisa berubah-ubah. Oke, stateless widget karena dia statis, maka interaksi kita sebagai pengguna dengan komponen-komponen yang ada di aplikasi itu tidak akan mengubah apapun. Sementara yang di stateful widget interaksinya nanti bisa mengubah nilai pada komponen tersebut sekaligus juga merubah tampilannya. Oke, kita berbicara satu persatu dulu. Kita mulai dari stateless widget. Nah, stateless widget itu secara garis besar akan ditunjukkan seperti kode program ini ya. Seperti begini. Stateless widget itu pasti sebuah kelas
yang kita beri nama dan diturunkan dari kelas stateless widget. Jadi ini udah kelas yang dibawa oleh Flutter. Kita tinggal pakai saja, tidak perlu kita deklarasikan ulang. Gitu. Jadi ciri-cirinya pasti nanti kita akan membuat sebuah kelas atau secara tidak langsung kita membuat sebuah widget baru. Jadi widget itu tidak selalu komponen yang disediakan Flutter ya, tapi widget itu bisa kita buat sendiri, kita tentukan sendiri. Nanti di dalam widget itu ada widget-widget yang lain, begitu. Widget on widget. Oke. Kemudian karena dia diturunkan dari kelas stateless widget, yang mana kelas stateless widget ini merupakan abstrak kelas dan punya abstrak method yaitu build, maka kelas yang kita bikin ini atau widget yang kita bikin ini wajib melakukan override pada method build. Ya, ingat kembali materi Anda di mata kuliah OOP, override itu berarti membuat metode yang sama dengan nama yang sama dari metode yang sudah ada di kelas parent-nya atau kelas yang ada di atasnya. Nah, kemudian metode build ini wajib mengembalikan sebuah widget. Ya. Widget yang dikembalikan adalah widget yang memang kita inginkan untuk ditampilkan. Entah kita ingin menampilkan teks, ingin menampilkan tombol, atau ingin menampilkan kumpulan-kumpulan dari widget itu yang disatukan ke dalam widget yang lain. Ingat ya, di Flutter itu semuanya widget. Jadi ada widget di dalam widget. Itu umum sekali. Oke. Contohnya begini. Misal di dalam kelas main.dot yang ada di directory lib, kita buat kode programnya seperti ini. Kita pertama mengimport dulu ya package dari material.dot. Ini wajib kita masukkan karena nanti akan digunakan akan menjadi sumber dari stateless widget itu sendiri. Ya, jadi kelas stateless widget ini dideklarasikan di sini. Ya, jadi wajib kita import gitu ya. Nah, di dalam file main.dot ini kita mendeklarasikan function main yang mana akan menjadi pintu masuk dari aplikasi. Masih diingat ya minggu kemarin pembahasannya. Dan dia menjalankan sebuah widget bernama myApp. Widget ini sendiri berupa kelas. Nah, widget myApp ini sendiri umumnya memang bersifat stateless widget. Jadi dia di-action dari stateless widget. Oke. Karena dia di-action dari stateless widget, maka dia wajib mengoverride method build. Nah, di dalam method build ini dia mengembalikan sebuah widget yang bernama material app. Di dalam material app nanti ada widget yang namanya scaffold. Nah, dua widget ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita fokus ke state dulu. Oke, jadi myApp yang kita buat, widget myApp yang kita buat ini nanti akan membuat aplikasi menampilkan widget material app yang di dalamnya ada widget scaffold. Nah, dalam widget scaffold ini ada akbar dan counter. Nah, widget counter inilah yang akan kita buat di file counterless.dart. Isinya seperti ini. Oke. Jadi di dalam file counterless.dart kita deklarasikan kode program seperti ini, yaitu class counter atau widget counter kita sebut di sini gitu ya. Widget counter yang juga merupakan turunan dari kelas stateless widget. Berarti widget counter ini adalah widget yang stateless. Di dalamnya kita deklarasikan variabel kelas. Ya, kita sebut aja counter, nilainya 0. Kemudian ada dua function, dua metode. Yang pertama adalah increment counter dan yang kedua adalah decrement counter. Decrement counter berfungsi untuk menaikkan nilai counter dan decrement counter berfungsi untuk menurunkan nilai counter. Begitu, sederhananya seperti itu. Oke, lanjutan dari file ini, karena dia sifatnya adalah stateless widget, maka dia wajib untuk mengoverride method build. Seperti ini. Oke, dia mengoverride method build dan kemudian mengembalikan widget yang ingin ditampilkan ke layar. Oke, di sini ada center, ada kolom, gunanya seperti apa akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang pasti nanti yang akan kita tampilkan adalah ada dua buah flat button, atas dan bawah, dan di tengah-tengahnya ada teks yang menampilkan isi dari variabel counter tadi. Jadi bayangan kita ada tombol atas, tombol bawah, di tengahnya ada angka gitu ya. Kalau tombol atas ditekan, yang angkanya ini harusnya berubah begitu. Jadi aplikasi counter. Nah, kalau kode program ini Anda jalankan, kan kita lakukan debugging, nanti Anda akan mendapatkan contoh hasil yang seperti ini. Ini ada tombol ke atas, ada tombol ke bawah tadi ya, flat button tadi, dan ini adalah teksnya. Kalau Anda coba buat, Anda tekan-tekan, nah nanti di terminal Anda yang Anda lihat di VS Code-nya akan
akan muncul keterangan seperti ini, counter up to 1, 2, 3, 4 dan turun lagi 3, 2, 1, 0 kalau Anda memainkan tombol ini. Nah, ini berarti fungsi increment dan decrementnya sudah berjalan, tetapi tampilan dari angka ini tidak akan berubah. Kenapa? Padahal di sini nilai variabelnya kan berubah, tapi kenapa tampilannya di sini tidak ikut berubah? Nah, inilah ciri-ciri dari stateless widget. Apapun interaksi yang Anda lakukan pada komponen-komponennya itu, dia tidak akan mempengaruhi state-nya karena memang tidak punya state gitu. Mau seperti apapun perubahan yang terjadi pada variabel yang Anda buat di sana, selama aplikasi itu dijalankan dan dia tetap stateless, maka ya dia tidak akan mempengaruhi tampilan. Nah, begitu ya. Jadi stateless widget cukup atau pantas digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tampilannya statis, yang tidak banyak terjadi perubahan. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin ini agar bisa berubah-ubah sesuai dengan tombol yang kita tekan? Berarti kita harus menggunakan stateful widget. Apa itu stateful widget? Tadi sudah kita bahas. Nah, ciri-cirinya begini. Stateful widget itu kalau tadi stateless ada satu kelas saja ya, langsung kelas counter begitu ya. Kalau yang MyUp tadi memang jadi kelas utamanya, tidak kita pandang dulu saat ini. Nah, di stateless widget itu setidaknya dia membutuhkan 2 buah kelas. Kelas yang pertama merupakan kelas yang diturunkan langsung dari stateful widget. Ini posisinya sama seperti stateless tadi. Nah, tapi dia tidak wajib mengoverride method build karena memang tidak ada method build di stateful widget. Yang ada justru adalah method create state. Jadi dia harus menginisiasi dulu, membuat state dulu ya, mendeklarasikan bahwa ada state loh yang akan dimainkan di sini gitu. Yang mana state ini, method create state ini wajib mereturn object state yang dibentuk oleh kelas kedua nantinya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini kan saya tulis nama widget, yang di sini nama widget state. Ini untuk biar tidak bingung aja ya. Kalau mereka berdua ini saling terkait. Oke, jadi create state akan mengembalikan objek dari state yang dibentuk oleh kelas kedua, gitu. Nah, kelas kedua diturunkan dari kelas generic state, yang mana dia merujuk ke kelas pertama. Nah, jadi ini memang agak tricky ya, karena yang kelas pertama merujuk ke kelas kedua, yang kelas kedua merujuk ke kelas pertama, seperti looping. Tapi memang begitu konsep yang dibangun oleh Flutter. Nah, kelas yang kedua ini baru wajib mengoverride method build. Nah, jadi method build-nya ada di kelas kedua yang merupakan turunan dari kelas generic state begini. Yang dikembalikan sama seperti stateless widget tadi, yaitu widget yang kita inginkan untuk ditampilkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan contoh yang pertama tadi, maka modifikasi yang harus kita lakukan agar hasil aplikasi counter tadi bisa berguna sebagai counter, maka kita harus melakukan perubahan seperti ini. Untuk yang main dot di file mainnya dia tetap tidak ada perubahan, tapi mungkin rujukannya aja yang nanti kita ubah ya. Tadi counterless, sekarang saya tulis counter agar saya pindahkan saja filenya. Sama masih tetap mengembalikan material up, di dalam material up ada scaffold, kemudian scaffold mengembalikan counter. Tapi ini bukan counter yang stateless, sekarang ini counter yang stateful. Nah, di file counter saya buat seperti ini. Saya deklarasikan yang pertama, yang tadi kelas counter sebelumnya kan stateless ya, sekarang menjadi stateful. Di dalamnya tidak ada method build, yang ada adalah method create state. Yang dikembalikan adalah object state dari kelas kedua ini. Begitu. Nah, di kelas kedua saya beri nama counter state. Nah, penamaan ini sebetulnya tidak wajib harus ada state-nya begini ya. Ini hanya kebiasaan dari para programmer Flutter agar bisa menunjukkan mana kelas yang saling terkait. Oke, di kelas counter state ini dia merupakan turunan dari kelas state. Di dalamnya tadi variabel counter ini tadi adalah variabel biasa. Nah, sekarang dia bersifat sebagai state, gitu. Jadi state itu sebetulnya adalah variabel yang ada di dalam sebuah kelas. Kalau nilai variabel ini berubah, maka kita katakan ada state yang berubah. Nah, di mana perubahan state itu bisa terjadi atau bagaimana kita bisa memberitahu aplikasi bahwa terjadi sebuah perubahan state? Nah, kita menggunakan metode bawaan dari kelas state ini, yaitu set state. Di dalam set state ada callback function yang menjalankan perintah yang diinginkan. Nah,
tadi kan counter plus-plusnya kita jalankan langsung ya di metode ini. Kalau sekarang kita jalankan sebagai callback function dari metode state. Begitu. Nah, jadi metode set adalah bawaan dari kelas generic state, yang mana fungsinya adalah untuk memberitahukan bahwa ada perubahan state loh di dalam aplikasi ini, begitu. Nah, karena aplikasinya diberitahu ada perubahan state, maka nanti aplikasi bisa memperbarui tampilan layar sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Oke. Lalu counter state, karena turunan dari kelas state, dia masih wajib untuk mengoverride metode build di sini. Nah, metode build-nya ini sama seperti yang di stateless widget tadi, nggak banyak yang kita lakukan perubahan. Tetap ada 2 flat button dan ada sebuah teks yang menampilkan nilai counternya. Hasilnya nanti seperti ini. Awalnya nilainya 0. Kalau Anda tekan tombol ke atas sekali, dia akan naik, nilainya naik menjadi 1. Ditekan ke bawah turun lagi jadi 0. Ditekan sekali lagi ke bawah ya dia akan jadi minus 1. Di tampilan terminal di layarnya pun akan, di layar VS Code pun akan tampil bahwa memang terjadi perubahan pada variabel counter tadi. Cuma sekarang perubahan itu diberitahukan kepada aplikasi sehingga aplikasi bisa memperbarui tampilan layar. Oke. Nah, buat Anda yang pernah belajar React.js, konsep ini sebetulnya diadaptasi dari React.js itu. Ada perubahan state di sana. Begitu. Nah, itu untuk hari ini. Jadi, sekali lagi saya beri penjabaran bahwa di dalam Flutter ada 2 jenis state, yaitu stateless widget dan stateful widget. Stateless widget berarti widget yang tidak punya state, dan stateful widget berarti widget yang punya state. State itu digunakan untuk memberitahukan ada tidaknya perubahan kondisi pada aplikasi, sehingga aplikasi itu bisa memperbarui tampilannya sesuai dengan perubahan tadi. Minggu depan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang widget-widget yang ada di dalam Flutter, tentang material app yang tadi Anda gunakan, kemudian widget scaffold yang sering sekali akan kita gunakan, dan juga widget-widget lain seperti teks, tombol, dan masih banyak lagi di dalam materi terkait single screen application. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.